Jadi banyak yang tidak paham bahwasanya landasan utama dalam mendidik anak itu orang tua, ketauladanan. Tauladan itu utama. Jadi kenapa demikian? Karena begini, banyak yang tidak pahami oleh ibu-ibu dan ayah-ayah muda ini, anak-anak itu, ya, mereka itu menganggap bahwasanya ayahnya itu adalah laki-laki yang paling baik di dunia. Itu yang pertama. Dan anak-anak kita ini menganggap ibunya itu adalah wanita yang paling baik di dunia. Di masa mulai lahir, saat dia itu sudah mulai memahami, sampai kapan? Sampai sekitar umur 12 tahun. Itu masa keemasan itu. Masa yang paling menentukan. Masa-masa yang paling kita tidak pernah lupa. Yang terjadi sebelum dari mulai umur 6 tahun sampai 12 tahun sulit untuk kita lupakan. Tapi setelah itu mudah untuk kita lupakan. Tapi 6 tahun sampai 12 tahun sulit untuk kita lupakan. Kita masih ingat terus apa yang terjadi pada waktu itu. Itu justru pada saat itu kita itu menganggap bahwasanya ayah kita, ibu kita itu adalah laki-laki dan perempuan yang paling hebat. Laki-laki yang paling baik, yang paling sempurna, paling segala-galanya. Sehingga kalau kita memberikan ketauladanan yang tidak baik kepada anak kita, tanpa kita sadari, berarti kita telah mewarnai kehidupan anak-anak kita. Mohon maaf, kalau kita pada saat anak kita itu umur segitu, mulai sekarang bukan 6 tahun lagi, sekarang sudah anak-anak itu ngerti, umur 3 tahun sudah ngerti mulai HP, 3 tahun, 4 tahun sudah ngerti. Dari 4 tahun sampai 12 tahun, berarti kita itu telah mengajari mereka sesuatu yang tidak baik. Sehingga kalau kita TikTokan, mereka nganggap TikTok itu baik, bagus. Sinetronan, berarti sinetron itu bagus. Kemudian bertengkar sama suami, selalu bertengkar itu bagus. Itu dan mereka berarti nggak ada yang jelek, nggak ada, karena mereka menganggap ayahnya itu adalah orang yang terbaik, ibunya itu adalah yang terbaik. Oleh karenanya solusinya kalau memang suami atau istrinya itu tidak baik, ketika sudah lulus SD cepat-cepat dikirim, karena SD itu adalah cucian otak pertama kali. Untuk apa? Filter yang sebelumnya itu baik atau tidak. Di situ bakal ketahuan. Ternyata yang dulu saya nggak baik, ibu saya nggak baik, ayah saya nggak baik. Kalau tidak, pada saat itu maka dia tetap melekat di dalam pikirannya, maka akan jadi kopi ayahnya atau ibunya itu dari saat itu. Jadi pahami betul-betul, saya seperti ini karena saya punya tauladan yang terbaik, ayah saya dan ibu saya. Jadi mereka nggak pernah mencaci maki orang, nggak pernah. Kami tahu keduanya itu sering caci maki orang, dihina orang. Kami terlalu sering banget kami mendengarnya, kami mengalaminya. Jadi sedih sekali hidup kami itu dulu, sedih sekali. Tapi sekarang kami dimuliakan orang, semua orang mau mendekat kepada kami, mau selfie dengan kami dan sebagainya. Dulu kami dihinakan, direndahkan, dijauhkan, diomongkan dan sebagainya. Kami tahu, memang perjalanan hidup seperti itu gitu loh. Nah, tapi karena kami punya tauladan yang sangat kuat, maka itu sudah mendarah daging dalam diri kami gitu. Sehingga kami suka tantangan. Kami digitukan biasa saja. Jadi kalau semua kami didamprat, dikata-katai orang, asalkan bukan karena salah kami biasa saja. Jadi itu yang tertanam dalam diri kami karena keteladanan orang tua. Jadi ayo sama-sama kita sadar diri bahwasanya semua yang kita lakukan ternyata itu menular kepada anak-anak kita. Jadi kalau harus TikTokan di kamar sendirian, kunci dulu, anak jangan lihat. Facebookan di kamar, mau sinetronan di kamar gitu. Usahakan gitu. Waktu mau menyusui dan sebagainya, usahakan kita itu berzikir pada Allah Ta'ala sebagainya. Sehingga yang ditiru oleh mereka yaitu, walaupun itu seakan-akan ria, nggak jadi masalah untuk sementara gitu.